Warahmatullahi wabarakatuh. Pondok kami yang ada di Jawa sana, Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Pondok Al-Fatah Temboro ini alhamdulillah cabangnya sudah ada di seluruh Indonesia, bahkan di Asia. Kami ini termasuk cabang Temboro yang jumlah cabangnya itu ada sekarang 282 cabang. Kami ini termasuk ujung-ujung karena baru daftar 1 tahun. Bapak-bapak, jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pondok ini di antara program pokoknya yang pertama, satu buku Al-Quran itu wajib disetorkan. Kalau baru-baru ngapal biasanya baru dapat setengah.
Tapi kalau orang hafal sebulan, 2 bulan, kadang juga dapat 1 halaman. Yang cepat pula kadang ada santri sehari bisa setor 1 lembar. Macam-macam kemampuan santri. Dan kalau sakti itu mengulang hafalan yang baru disetor kemarin. Misalnya setor halaman 15, setor tambahnya, setor ulangnya yang baru 15 mundur, 15, 14, 13, 12, 11. Itu paling minimal. Dapat 10 halaman lebih bagus. Kemudian ada metode yang terakhir namanya manzil, mengulang hafalan yang sudah lama. Kalau santri yang hafalannya sudah 10 juz, nanti manzilnya di waktu malam itu diurut dari juz 1, juz 2, juz 3, setengah juz setiap malam. Ini fungsinya apa? Fungsinya supaya hafalan yang baru itu lebih kuat dan yang lama terjaga. Dan alhamdulillah dengan metode ini selama kita aktif dalam suasana belajar dan mengajar, di antara santri-santri kita yang ada di sini ada 2 orang yang sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan itu salah satunya yang belajar memang dari tidak tahu alif bata. Kemudian untuk sekarang juga alhamdulillah yang masih aktif di sini belajar ada yang sudah 27. Ini santri kami yang dari Pelayangan, namanya Gozi. Mungkin untuk RT 13 sudah kenal dengan anak kita yang namanya Gozi. Kemudian ada juga, coba, ini yang namanya Gozi, Pak. Kalau nanti tunggulah besar, tunggulah Pak ditandoi budaknya, Pak. Kemudian ada juga santri kita yang sudah hafal 12 juz untuk sekarang. Anak singkut namanya Adit. Ada juga santri kita yang hafalnya 7 juz. Namanya Bayu. Palembang. Dan yang lain alhamdulillah masih berjalan dalam posisi dari 1 sampai 5 juz. Dan sebagian masih binador, belum boleh menghafal, tapi mereka memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kalau sudahlah elok bacaannya, baru kita izinkan untuk menghafal. Dan alhamdulillah untuk menguatkan ini, menyemangatkan santri, setiap tahun, setiap bulan Ramadan kita mengadakan di pondok kita ini tarawih setiap malam 1 juz. Dan sudah berjalan 3 tahun. Sudah berjalan 3 tahun, 1 malam 1 juz, 1 kali bulan Ramadan khatam 30 juz. Jadi kalau bagi bapak-bapak anak kita tarawih 1 juz, nanti bulan puasa insya Allah kita tarawih sama-sama di sini. Kemudian di antara program pokok kita di sini, kita juga ada program kitab diniyah yang berbasis salaf, kitab kuning, kitab yang dipelajari oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kajian harian bersama kiai itu kadang ngaji kitab tafsir Jalalain, kemudian ada kitab hadis Arba'in Nawawi, Mishkatul Masabih, kemudian ada kitab Nahu, ada kitab Sorofnya, ada kitab Akidah, kitab Tauhid, agar santri ini akidahnya, keyakinannya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kitab pelajaran, kitab tarikh mengenai sejarah, ada juga kitab pelajaran akhlak. Fungsinya apa bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini belajar kitab agar santri ini bukan hanya hafal Al-Quran, tapi dia juga memahami makna daripada Al-Quran. Jadi kalau cuma hafal lafadznya, tidak tahu maknanya, ini masih kurang sempurna. Maka di samping mereka ini ngafal, mereka juga berbarengan dengan mempelajari cara-cara untuk memahami bahasa Arab, cara-cara untuk memahami kitab-kitab, dan cara-cara untuk memahami Al-Quran. Dan insya Allah nanti setelah 5 tahun di sini, santri-santri ini akan kita arahkan untuk melanjutkan ke
pusat langsung Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro di Jawa Timur. Karena kalau di sini belajarnya dengan ustadz-ustadznya. Kalau sudah ke sana, langsung belajar dengan kiainya supaya barokahnya lebih banyak. Kita kok kalau dapat banyak, tidak ada barokah, tidak ada juga manfaat yang banyak. Tapi kalau kita mau dapatnya sedikit, tapi barokahnya banyak, insya Allah nanti akan berguna diri kita juga untuk masyarakat. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga program kami, program pokok namanya program dakwah ala minhajin nubuwah. Program santri-santri dilatih untuk belajar berbicara mengenai agama, belajar untuk menyampaikan agama. Kalau yang masih posisi belajar kayak gini, ini setiap bulannya 2 kali, 1 hari. Nah, 1 hari setiap bulan itu 2 kali datang ke masjid, datang ke musola. Untuk apa? Untuk belajar menghidupkan agama di situ, ngajak sholat, kemudian baca Al-Quran, sholat malam, kemudian mudzakarah ilmu di situ selama 1 hari 1 malam 24 jam. Kemudian setiap tahun mereka ada program untuk 40 harinya. 40 hari mereka dari masjid ke masjid belajar untuk mental menyampaikan agama. Karena santri kalau seandainya tidak pernah terjun ke masyarakat, balik dari pondok tidak berani bermasyarakat. Maka kita ajarkan untuk program tahunan terjun ke masyarakat, belajar menyampaikan agama. Kata baginda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maka kadang santri itu yang baru-baru itu bercakap, kadang tidak sampai 2 menit, nyulah berhenti. Kenapa? Karena baru belajar. Dilatih untuk menyampaikan agama. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, kata para ulama, supaya bisa mengamalkan ilmunya. Tahfiz Al-Quran untuk menjaga lafaz Al-Quran, program diniyahnya untuk memahami makna dari Al-Quran, kemudian terjun ke masyarakat untuk mempraktekkan ilmu Al-Qurannya. Kemudian di pondok kami juga ada rutinan pagi dan sore wiridan, dan setiap subuh di pondok mengadakan istighosah. Nah, istighosah ini maknanya minta tolong. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita supaya dimudahkan oleh Allah. Kalau santri-santri supaya dimudahkan untuk memahami ilmunya, dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, mengulang-ulang ayat Allah, mengulang doa-doa, doa penjagaan, doa agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada program yang kami buat rutinan setiap minggu. Nah, itu pasnya pada malam Ahad. Mungkin sebagian kawan-kawan yang sekitar pondok sudah tahu programnya. Program rutin setiap malam Ahad mulai dari maghrib sampai jam 9 malam biasanya sudah selesai. Ini untuk umum, siapa saja boleh datang. Yang kita bicarakan apa di malam itu? Yang kita bicarakan pentingnya iman dan amal soleh. Kita tidak bicara yang lain-lain, Pak. Malam itu kita bicara pentingnya agama hidup di diri kita, keluarga kita, bagaimana menjadi keluarga yang sakinah, bagaimana masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah. Maka kita buat setiap malam Ahad rutin di pondok. Nah, siapapun boleh datang, siapapun boleh masuk ke sini tanpa dipungut biaya sama sekali. Kemudian dari pondok juga alhamdulillah ada program untuk ke masyarakat. Nah, program ke masyarakat kita buat kajian-kajian. Sementara ini di pondok kita sudah ada kajian fikih. Fikih ini pelajaran untuk memahami syarat dan rukun dalam ibadah. Kalau kita ibadah syarat rukunnya salah, ibadah kita panjang-panjang tapi tidak diterima. Maka kita belajar syarat dan rukun. Alhamdulillah ada satu di dekat pondok kita ini di musola sebelah Al-Hidayah. Pada malam Kamis kita ngaji fikih, pada malam Senin kita ngaji tajwid. Kemudian ada juga kita buat di perumahan BTN, kita buat setiap malam Selasa. Kemudian setiap malam Rabu
kita buat di Pasar Terusan di Surau Samsul Bayan, di tempatnya Datuk Haji Amran. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, saya sendiri juga kawan-kawan berharap mudah-mudahan jamaah sekalian yang hadir di sini bantu kita juga doa, bantu mensupport, bantu memajukan agama-agama yang ada di lingkungan kita. Bersih semua insyaallah Pak ya. Mungkin dari itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar tentang keberadaan pondok pesantren kita di sini, maka kita perlu support, beri dukungan kepada saudara kita. Memang Bapak diberikan Allah, kita lihat anak-anak yang memondok ini memang betul-betul mujahadah. Mereka bersusah payah, makan seadanya, berpisah dengan orang tua, tapi Allah sediakan istana di dalam surga beserta keluarganya. Maka Bapak yang berkata Allah, yang memondokkan anak ini bukan hanya orang-orang miskin saja Pak. Sekarang banyak juga dari aparat-aparat kepolisian. Anak-anak mereka sudah hafal Al-Quran, anak mereka sudah menjadi dai. Salah satunya ada satu orang anak dari AKBP Herman, sekarang lagi praktek di lapangan. Nah, boleh berdiri, mana dia? Boleh, berdiri. Nah ini Pak, orang tuanya polisi di Polda Jambi, AKBP Herman. Sekarang anaknya sudah menghafal Al-Quran. Jadi mari Pak, kita semangati, kita dukung anak-anak yang di pondok ini, karena asbab mereka Allah tangguhkan azab di kampung kita ini. Kemudian Bapak jemaah Allah, program di bulan Ramadan di pondok kita ini Pak dibuat salat tarawihnya 1 juz 1 malam. Ini bukan untuk santri saja. Jadi kalau ada bapak-bapak ingin ikut tarawih 1 juz 1 malam, boleh, sebentar lagi Ramadan akan datang. Mari kita sama-sama untuk membuat amal di pondok kita. Salam bayar. Baik Bapak Ibu Allah, kita masuk acara berikutnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ahmad Juwadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih beserta Bapak jajaran pengurus yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Lurah Kampung Baru, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ketua RT 13 Lingkungan 2. Yang kami hormati Bapak-bapak para pegawai SARA, imam, masjid, dan langgar dalam Kampung Baru yang kami hormati. Bapak para tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama jadi pandai, Bapak para ustadz yang kami hormati, Bapak para wali santri yang berkesempatan hadir pada malam ini yang kami hormati, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imdadul Solihin SAG. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Bapak-bapak, para undangan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Taala karena berkelimpahan rahmat karunia sehingga kita semua pada malam hari ini
masih diberikan waktu dan kesempatan sehingga kita semua dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk sama-sama hadir memenuhi undangan daripada Saiful Bait, yaitu Bapak dari pengurus Pondok Pesantren Al-Fatih pada malam hari ini. Selanjutnya selawat berserta salam marilah sama-sama kita kirimkan, kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para hadirin undangan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan mohon maaf dari Pak Camat Muara Tebesi. Ini mohon maaf Pak Pengasuh, sebenarnya Pak Camat pada malam ini akan hadir di tengah kita karena pada waktu yang bersamaan beliau ada pertemuan yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa diwakili, pertemuan di Muara Bulian. Maka beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau pada malam hari ini. Dan atas kehadiran Pak Camat pada malam hari ini, beliau mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian daripada itu, sebagaimana yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, bahwasanya kita syukur alhamdulillah kita semua diundang oleh pengurus pondok ini, wabil khusus kepada Bapak para wali santri. Dan kita pada malam hari ini sangat-sangat bersyukur dengan adanya pertemuan ini. Dengan kehadiran kita pada malam hari ini, paling tidak kita mendapat informasi berkenaan dengan pondok pesantren ini. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Pengurus, bahwasanya banyak kegiatan, banyak hal-hal yang dilakukan di pondok pesantren ini yang kesemuanya itu untuk kemajuan dan bekal bagi anak-anak kita yang mondok di sini. Untuk itu kami mengaturkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Pengasuh dan pengurus pondok pesantren ini. Semoga segala apa yang telah Bapak lakukan, apa yang telah Bapak kerjakan terhadap anak-anak dan santri-santri yang ada di sini, ini menjadi bekal dan amal ibadah Bapak dan saudara sekalian. Kemudian daripada itu juga pada malam hari ini, insya Allah, kalau menurut undangan yang kami terima, bahwasanya pada malam hari ini itu akan mendapatkan semacam tausiah ataupun ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Imdadun Solihin. Semoga apa-apa nanti yang akan disampaikan ini dapat menjadi bekal kita sebagai oleh-oleh kita setelah kita meninggalkan pondok pesantren ini, dan hasilnya ini semoga dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kami rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirnya marilah kita semua berserah diri kepada Allah SWT. Semoga niat baik kita hadir di pondok pesantren ini pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alim ulama, para asatidzah, kemudian bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, wabil khusus Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama-sama kumpul di majelis yang mulia, majelis yang barokah, dalam rangka pertemuan tahunan wali santri dan masyarakat serta umat Islam di Pondok Pesantren Al-Fatih. Semoga hadir kita di majelis ini, duduk kita di majelis ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan oleh Allah menjadi sebab Allah datangkan untuk kita, keluarga kita, anak cucu kita, kebaikan-kebaikan, rahmat, barokah, hidayah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara maksud terbesar kita berkumpul di majelis di malam hari ini adalah dalam rangka bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, mensyukuri rahmat, barokah, hidayah dari Allah yang begitu banyak, yang begitu melimpah sehingga tidak akan mungkin bisa dijumpai. Karena orang yang beruntung, tandanya orang beruntung itu kalau dia itu dijadikan oleh Allah menjadi orang yang pandai bersyukur. Di pagi hari bersyukur kepada Allah, di siang hari bersyukur kepada Allah,
di petang hari bersyukur kepada Allah, di malam hari bersyukur kepada Allah. Ini tandanya orang beruntung. Urusan pribadi selalu bersyukur, urusan keluarga selalu bersyukur, urusan rezeki banyak bersyukur. Ini tandanya orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang tidak beruntung, orang yang celaka, orang yang merugi, itu tandanya tidak pernah bersyukur, mengeluh terus. Urusan apa saja mengeluh, keadaan apa saja mengeluh. Ini namanya tanda-tanda orang tidak bernasib baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang itu kalau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, yang ada itu akan ditambah. Ditambah. Tetapi kalau tidak bersyukur, yang ada itu malah bisa-bisa hilang. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu pernah didatangi dua orang tamu. Orang yang pertama datang dalam keadaan bersih, wajahnya cerah, mukanya berseri, badannya bersih, pakaiannya bersih. Rupanya ini orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Maka dia datang dengan membawa gelas berisi air putih, lalu bertanya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wahai Nabi Musa, saya ini alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah karena saya merasa selalu diberi banyak nikmat oleh Allah. Maka saya ingin bertanya, apakah ada perkara yang menjadi sebab hilangnya nikmat-nikmat dari Allah? Karena saya itu merasa kok selalu diberi nikmat, sehingga saya itu selalu bersyukur. Tetapi apakah ada perkara yang menjadikan sebab hilangnya nikmat-nikmat dari Allah? Maka oleh Nabi Musa alaihissalam dijawab, ada perkara yang kalau kamu kerjakan bikin menjadikan hilangnya nikmat-nikmat dari Allah, yaitu kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah. Maka orang ini begitu terkejut mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam. Dia sangat terkejut. Bagaimana kita kok tidak bersyukur kepada Allah, sedangkan setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap kerdipan mata, setiap hembusan nafas, malam, pagi, petang, siang, selalu kita itu mendapatkan nikmat dari Allah. Mana mungkin? Apa bisa orang itu tidak bersyukur kepada Allah? Sambil mengatakan begitu, saking terkejutnya, gelas yang berisi air itu lepas dari tangannya, jatuh ke tanah. Begitu sampai tanah, air di dalam gelas, butiran-butiran air dirubah oleh Allah menjadi butiran-butiran emas.
tambah lagi nikmatnya, tambah bersyukurnya. Lalu datang orang kedua di lain waktu, di lain hari, dalam keadaan yang sebaliknya. Orangnya lusuh, kurus, kelihatan memelas. Saking memelasnya, bahkan bajunya pun tidak genap. Dia hanya datang dengan membawa selembar sarung, kain yang tidak berjahit. Ternyata dia ini orang yang mengeluh terus, tidak ada syukurnya, ngeluh terus. Datang kepada Nabi Musa lalu bertanya, wahai Nabi Musa, kamu lihat saya ini hidup susah, makan susah, pokoknya serba susah. Ada nggak perkara yang bikin hilangnya susah menjadi sebab datangnya nikmat? Ada apa tidak? Bertanya pun dengan nada mengeluh, dengan nada yang tidak enak didengar. Maka dengan lembut dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, ada perkara yang kalau kamu kerjakan menjadi sebab menarik datangnya nikmat-nikmat dari Allah. Ada itu. Apa itu? Yaitu kalau kamu selalu bersyukur kepada Allah. Maka orang ini mendengar jawaban Nabi Musa itu malah marah-marah. Bersyukur, apanya yang mau disyukuri? Makan susah, hidup susah, baju pun susah. Lah hidup susah kayak begini kok suruh bersyukur? Apanya yang harus disyukuri? Selesai marah-marah, tiba-tiba datang angin kencang menerbangkan satu-satunya pakaiannya. Sarungnya terbang di bawah angin, gundal gandul telanjang, hilang satu-satunya nikmat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat sehat walafiat, diberi nikmat umur, diberi nikmat rezeki, diberi nikmat keluarga, nikmat anak istri. Kemudian marilah kita jadikan syukur kita yang terbesar, yang teragung untuk mensyukuri nikmatnya Allah yang terbesar, yang teragung, yaitu ni'matul iman wal Islam. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amalkan agama, taat kepada Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersama-sama alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Sekali lagi, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Sekali lagi, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita malam hari ini bersyukur secara khusus, yaitu bahwa di kampung ini, di desa ini, apa nama desanya? Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Di tempat ini
Kelurahan Kampung Baru ini. Alhamdulillah Allah mudahkan sehingga di sini dibina, dibangun pondok pesantren Al-Fatih. Pondok pesantren itu adalah pabrik. Pondok pesantren itu adalah pabrik untuk memproduksi, untuk mencetak sebanyak-banyaknya orang-orang yang soleh, sebanyak-banyaknya orang-orang yang bertakwa, sebanyak-banyaknya orang yang hafid Al-Quran, sebanyak-banyaknya orang yang alim agama, sebanyak-banyaknya orang yang barokah. Inilah maksud dan tujuan utama kita membina, membangun pondok pesantren, yaitu bagaimana dari pondok pesantren ini Allah bangkitkan sebanyak-banyaknya orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang kemudian dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang barokah. Kita ini jangan pernah berpikir yang penting uang banyak, yang penting dapat duit banyak, yang penting punya harta melimpah. Oh, keliru itu. Mikir seperti itu keliru. Harta itu walaupun banyak, walaupun melimpah, bahkan melimpah ruah, tetapi kalau tidak barokah, bikin celaka pemilik harta. Itulah yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai seorang kaya raya namanya Qarun. Qarun laknatullah alaih. Sampai sekarang ada istilah harta karun. Harta karun itu maksudnya merujuk kepada Qarun. Qarun hartanya karun, saking banyaknya. Wa inna mafatihahu latanuhu bil usbati ulil quwwah. Yang namanya Qarun itu jangankan hartanya, gudang-gudang tempat nyimpen hartanya, kunci gudang tempat nyimpen hartanya, kuncinya itu dipikul 70 orang, tidak kuat ngangkat. Lalu bagaimana berapa banyak harta yang ada di dalam gudangnya? Tapi karena tidak barokah, akhirnya justru menjadi celaka, dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan di dalam bumi. Qarun beserta hartanya, dan diceritakan, diabadikan di dalam Al-Quran. Ini contoh orang yang celaka, orang yang celaka, padahal hartanya melimpah tapi tidak barokah. Hari ini pun sebenarnya kalau kita itu mau jujur, banyak itu orang yang hartanya banyak itu malah susah, tidak bisa tidur karena mikir hartanya. Maka apa-apa itu yang dipikir itu bagaimana barokah, bagaimana barokah rumah tangga, bagaimana menjadi rumah tangga yang barokah, keluarga menjadi keluarga yang barokah. Di Makkah itu ada bangunan namanya Ka'bah. Dari dulu sampai sekarang
disimpan puluhan tahun, ratusan tahun, dan gitu saja bentuknya. Polos, tidak ada hiasan-hiasan, tidak ada ornamen-ornamen, tidak ada macam-macam. Tetapi karena Ka'bah itu barokah, nyedot manusia ingin berbondong-bondong datang menuju Ka'bah. Maka sekarang orang itu kalau ingin pergi haji, dan di antara acaranya orang haji itu tawaf di Ka'bah, daftar sekarang harus nunggu berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau daftarnya umur 60 tahun, berangkatnya 80 tahun. Yang daftar kakeknya, yang berangkat cucunya. Bangunannya sederhana, hanya segi 4, tidak ada hiasan-hiasan, tidak ada macam-macam. Tetapi karena barokah, nyedot manusia ini berbondong-bondong ke tempat itu. Hotel-hotel mewah, hotel-hotel megah, kemudian pasar, kemudian pertokoan, rumah makan, restoran, semuanya laris barokahnya Ka'bah. Maka kita pun juga demikian berdoa, semoga pondok pesantren Al-Fatih ini dibarokai oleh Allah sebagaimana Allah membarokai Ka'bah. Nyedot manusia datang dari mana-mana tempat. Amin Allahumma. Ada lagi keluarga yang barokah. Antara lain diceritakan yaitu keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ini contoh keluarga yang barokah, yang sehingga saking barokahnya kita umat Islam sampai hari kiamat tanpa kecuali setiap hari wajib menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bukan hanya sekali, setiap hari minimal 5 kali menyebut dan mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Coba, saking barokahnya Nabi Ibrahim dan keluarganya itu wajib disebut sehari 5 kali oleh semua orang Islam sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak laki-laki, yaitu Nabi Ishak alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ishak punya anak laki-laki, Yakub alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Yakub punya anak Yusuf alaihissalam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu dari keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim, Allah bangkitkan ribuan nabi-nabi, ribuan wali-wali dari kalangan Bani Israil. Diberkahi anak cucunya, diberkahi keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki lagi, yaitu Ismail, diangkat menjadi Nabi dan Rasul alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Allah bangkitkan pimpinan seluruh Nabi, pimpinan seluruh Rasul, yaitu yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberkahi keturunannya, diberkahi anak cucunya. Bukan hanya keluarganya, bukan hanya anak cucunya, peninggalan-peninggalannya.
Dulu istrinya Nabi Ibrahim bingung cari air, berlari dari sofa ke marwah, kembali ke sofa, kembali ke marwah, kembali ke sofa, kembali ke marwah, bolak-balik. Orang bingung cari air, tetapi karena yang melakukan itu keluarga barokah, diabadikan oleh Allah menjadi amalan wajib dikerjakan untuk setiap orang yang haji dan orang yang umroh. Sa'i dari marwah ke sofa, dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Itu kalau kita melihat Ka'bah, itu di arah kanannya Ka'bah. Dari pintu Ka'bah kita bergerak ke kanan, itu nanti ada tembok membentuk huruf U. Maka yang di dalam tembok itu namanya Hijr Ismail, yang mana baginda Muhammad SAW bersabda, barang siapa sholat ibadah di Hijr Ismail, ibadahnya, sholatnya, amalannya diterima oleh Allah. Barang siapa doa di Hijr Ismail, di dalam Hijr Ismail, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita pergi ke sana, umroh, haji, untuk masuk Hijr Ismail itu rebutan, dorongan, rebutan. Dan kalau sudah masuk itu tidak bisa lama-lama, karena ditarik orang yang ingin masuk berikutnya. Sampai berebut orang ingin sholat ibadah doa di dalam Hijr Ismail, doa-doa dikabulkan, amalan diterima. Sedangkan menurut riwayat Hijr Ismail itu dulunya zaman Nabi Ibrahim itu adalah kandang kambingnya Nabi Ismail. Coba, jadi orang itu kalau barokah, bekas kandang kambing dijadikan oleh Allah menjadi tempat makbul untuk berdoa. Amalan-amalan diterima oleh Allah, doa-doa dikabulkan oleh Allah. Inilah namanya keluarga yang barokah. Inilah namanya orang-orang yang barokah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, yang berhasil, yang mulia, yang bahagia, yang terhormat. Maka caranya bagaimana? Jadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang barokah. Nanti kalau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang barokah, sudah, nanti Allah akan datangkan kebaikan dari atas dan juga kebaikan dari bawah, kebaikan dari langit maupun kebaikan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalaulah orang itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah datangkan untuknya barokah dari langit, barokah dari bumi, keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Kuncinya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka untuk inilah kita ingin membina pondok pesantren yang tadi sudah dijelaskan programnya. Ada sholat jamaah, ada zikir, ada istighothah, ada ayatul hirzi, ada mengaji menghafalkan Al-Quran, ada mengaji kitab-kitab. Program yang untuk membentuk menjadi pribadi yang bertakwa, yang dengannya ada jaminan barokah. Dulu itu ada orang namanya Mubarok. Namanya siapa? Mubarok. Mubarok itu namanya orang yang diberkahi.
namanya itu kebetulan Mubarak. Ini seorang budak. Dia itu seorang budak kerja menjadi penjaga kebun. Kebunnya itu kebun anggur. Tuannya itu kaya raya, pemilik kebun anggur luas. Lalu Mubarak itu ditugaskan untuk menjaga kebun anggur tersebut. Suatu ketika oleh tuannya dia dipanggil, Mubarak, siap. Tolong kamu ambilkan, kamu petikkan buah-buah anggur yang sudah matang, sudah masak. Siap. Maka dia pergi ke kebun, tarik bawa segerombol buah anggur. Maka dimakan sama tuannya, kecut asam. Dimakan lagi, kecut asam. Buah ketika dimakan lagi, kecut asam. Mubarak, keliru ini. Ini yang kamu ambil ini mentah ini, belum matang ini. Coba kamu balik lagi, ambil yang sudah matang. Siap. Pakai lagi, balik lagi. Di sini mentah lagi. Di situ lagi mentah lagi. Keliru ini, balik lagi. Ambil yang matang. Siap. Berkali-kali disuruh metik yang matang, keliru yang mentah. Akhirnya marah-marah tuannya itu. Kamu ini bagaimana? Orang sudah ditugaskan jaga anggur bertahun-tahun, kok bedakan buah anggur yang matang dan mentah saja tidak bisa. Bagaimana kamu ini? Maka Mubarak itu mengatakan, mohon maaf wahai Tuhan, saya ini memang tidak bisa membedakan mana buah anggur yang matang dan yang mentah. Karena engkau ini menugaskan saya untuk menjaga kebun anggur, bukan untuk mencicipi buah anggur. Jadi saking jujurnya, saking amanahnya, bertahun-tahun jaga pohon anggur, kebun anggur itu tidak pernah mencicipi walaupun satu biji pun, sehingga bisa membedakan. Maka tuannya ini dalam hati mengatakan, oh, Mubarak ini berarti hebat. Ini orang yang takwa, ini orang yang amanah. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Suatu hari tuannya itu duduk itu kelihatan merenung, kelihatan mikir. Maka didatangi sama Mubarak itu, Tuan, kenapa kok kelihatan mikir, kelihatan susah? Saya ini mikir susah itu mikirkan anak gadis saya. Anak gadis saya itu sudah waktunya menikah, tetapi belum ketemu jodohnya. Apakah ada yang lamar, wahai Tuhan? Oh, banyak. Yang datang lamar itu banyak. Orang-orang kaya, orang-orang hebat pada datang, tapi hati itu tidak ada yang cocok, belum ada yang sek. Maka tiba-tiba Mubarak, si penjaga kebun tadi mengatakan, apa saya boleh usul Tuhan? Oh boleh, silakan. Kalau saya boleh usul, biasanya orang Yahudi itu kalau cari menantu yang dilihat hartanya. Kalau kaya diterima, kalau miskin ditendang, ditolak. Itu ciri khasnya orang Yahudi. Orang Nasrani itu seringkali kalau cari menantu itu yang dilihat itu penampilannya. Kalau ganteng gagah diterima, kalau buruk rupa ditolak. Nah orang Islam itu mestinya kalau cari menantu itu yang dilihat agamanya, yang dilihat imannya, yang dilihat Islamnya. Maka tiba-tiba tuannya itu mendengar usulan Mubarak itu langsung berubah, wajahnya itu jadi cerah. Wah, kalau begitu sudah ketemu calon mantu saya itu sudah ketemu. Lalu siapa Tuhan? Ya kamu saja.
Coba itu cari menantu dengan pertimbangan agama, cari menantu dengan pertimbangan kesolehan, cari menantu dengan pertimbangan ketakwaan. Akhirnya ringkasnya dinikahkan, dan dari pernikahan mereka berdua lahir orang yang kemudian menjadi ulama besar, menjadi pejuang besar, yaitu Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, seorang ulama besar yang ilmunya menyebar kemana-mana, bahkan mendapat gelar Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan tertinggi daripada ulama-ulama ahli hadis. Yang namanya Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak itu kalau waktu itu kalau datang di satu negeri untuk memberikan tausiah, untuk memberikan pengajian, maka penduduk negeri itu berbondong-bondong ribuan orang menghadiri pengajiannya. Sehingga diceritakan suatu ketika beliau datang ke kota Baghdad yang waktu itu merupakan ibu kota negeri Islam, memberikan pengajian di sana. Maka ribuan penduduk Baghdad menghadiri pengajiannya. Kemudian di tengah-tengah ngaji beliau bersin. Yang namanya orang bersin itu disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Yang mendengar disunahkan menjawab Yarhamukallah. Jadi kalau kita bersin itu disunahkan mengucapkan Alhamdulillah. Nah yang mendengar disunahkan menjawab dengan Yarhamukallah. Maka anak ngaji itu bersin. Begitu bersin beliau mengucapkan Alhamdulillah. Begitu beliau mengucapkan Alhamdulillah, sekian ribu jamaah itu menjawab bareng-bareng Yarhamukumullah. Saking banyaknya orang mengucapkan Yarhamukumullah sehingga bergemuruh seluruh kota. Sampai-sampai Raja Harun Ar-Rasyid itu terkejut. Ini kok bareng-bareng orang berteriak, ada apa ini? Apakah ada demonstrasi? Ada pemberontakan? Maka dikirim mata-mata laporan, Tuhan aman terkendali. Kenapa tadi? Kok bareng-bareng teriak tadi kenapa? Ini karena Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak datang ke kota kita ini, ke kota Baghdad ini. Lalu beliau memberikan pengajian, ribuan orang menghadirinya. Di tengah ngaji beliau bersin, bareng-bareng ribuan orang menjawab Yarhamukallah. Maka mendengar disebut namanya Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, langsung Raja Harun Ar-Rasyid itu mengatakan, beliau datang ke Baghdad, kenapa kok tidak ada yang beritahu saya? Siapkan, saya pun ingin segera datang ke majelis pengajiannya. Maka kamu santri-santri yang ngaji di pondok pesantren ini, ngajilah yang sungguh-sungguh, ngaji Al-Quran yang sungguh-sungguh, ngaji ilmu-ilmu yang agama yang sungguh-sungguh, fahami dengan sebenar-benarnya bahwa dalam kehidupan yakini, amalkan, lalu sebarkan. Kalau betul-betul seperti itu, maka insya Allah sebagaimana Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, tidak perlu kamu datang ke tempatnya raja-raja, tetapi raja-raja yang akan mendatangi kamu. Kalau betul-betul ilmu ini kita bawa, ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Karena ilmu agamanya akan mendatangkan kemuliaan, akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan pertolongan Allah. Tetapi yang namanya setan itu selalu datang membisikkan perkara-perkara buruk, termasuk kepada santri-santri yang mengaji di pondok pesantren, bahkan bisa jadi kepada ayah ibu wali-wali santri, dibisiki bisikan-bisikan buruk. Anak kamu ngaji terus di pondok pesantren, belajar terus di pondok pesantren, tidak
tidak pernah latihan kerja, nanti kalau tua makan apa? Itu adalah bisikan busuk dan buruk dari setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu bisikan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Wallahu ya'idukum min maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan anugerah-anugerah dan ampun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang sibuk di dalam amalan-amalan agama, mengaji, beribadah, berdoa kepada Allah, kok khawatir masa depannya? Sedangkan seluruh makhluk yang di lautan, yang di daratan, yang manusia, yang hewan-hewan, yang siapa saja, yang apa saja, itu dikasih hidup dan dikasih rezeki oleh Allah semata karena barokah di dunia masih ada orang amalkan agama. La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah Allah. Selama di dunia ini masih ada orang amalkan agama, masih ada orang mendikirkan Allah Allah, selama itu dunia masih dijaga oleh Allah, tidak dihancurkan oleh Allah, tidak dikiamatkan oleh Allah. Matahari masih beredar, angin masih berhembus, hujan masih datang, pohon-pohon masih keluar bunga buahnya, hewan-hewan masih dikasih hidup, dikasih rezeki oleh Allah, manusia dikasih rezeki, dikasih hidup oleh Allah. Itu semuanya karena di dunia masih ada orang amalkan agama. Kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang amalkan agama, sudah tidak ada lagi orang menyebut Allah Allah, semuanya dihancurkan oleh Allah, dikiamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, adanya orang mengamalkan agama itu menjaga kelestarian alam semesta, menjaga kelestarian hidup dunia ini. Maka itu di Temboro itu santrinya puluhan ribu. Bertahun-tahun saya di Temboro itu tidak pernah mendapati santri mati kelaparan, itu tidak ada ya. Tetapi kalau santri mati kegemukan itu malah ada. Terlalu banyak makan kegemukan mati itu orang ada. Tapi mati kelaparan itu tidak ada ceritanya itu. Di Surabaya itu ada makamnya Sunan Ampel. Tiap hari ribuan orang menziarahi makamnya Sunan Ampel, sehingga akhirnya toko-toko, warung-warung, restoran ramai semuanya. Barokahnya saking banyaknya orang berziarah di makamnya Sunan Ampel. Hotel-hotel penginapan ramai semuanya, parkiran ramai semuanya, sekian ribu orang dikasih rezeki oleh Allah, barokahnya Sunan Ampel. Maka ada seorang ulama berziarah ke sana, membawa anaknya. Maka kemudian dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ini lihatlah pelajaran ini. Sunan Ampel, seorang pemuda yang menghabiskan hidupnya untuk agama, belajar agama, alim agama, menyebarkan agama. Lihat, sudah meninggal dunia, sudah wafat, sudah mati ratusan tahun yang lalu oleh Allah, bahkan dijadikan sebab rezeki untuk sekian banyak orang yang hidup." Maka orang itu kalau betul-betul punya ilmu agama, diyakini, diamalkan, diperjuangkan, jangan khawatir. Jangankan masih hidup, sudah mati pun oleh Allah dijadikan rezeki untuk sekian banyak yang masih hidup.
Maka kamu jangan ragu-ragu, ngaji yang sungguh-sungguh, belajar agama yang sungguh-sungguh, jadi orang alim yang sungguh-sungguh. Ini baru janji-janji dan barokah di dunia. Adapun di akhirat, subhanallah, satu orang hafid Al-Quran, satu orang yang hafal Al-Quran, itu nanti di akhirat oleh Allah diberi wewenang untuk mensyafaati, membawa 10 orang keluarganya masuk surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak, kita kirim ke pesantren untuk belajar mengaji di pesantren, menghafalkan Al-Quran, itu sama dengan sudah mendaftarkan 10 orang keluarganya masuk surga. Beruntung apa tidak? Beruntung apa tidak? Satu orang menjadi sebab 10 orang masuk surga. Oleh karena itu wali-wali santri yang anaknya sudah mondok, sudah ngapalkan Quran, itu mestinya bayarnya ke pondok itu bayar untuk 10 orang. Karena mengapa? Yang didaftarkan masuk surga 10 orang. Bagaimana? Insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya itu akan mati. Kita semuanya itu pasti mati. Bahkan semakin hari yang namanya kematian itu semakin dekat. Tidak ada orang hidup di dunia umurnya tambah 1 tahun, kecuali maknanya menjauh dari dunia setahun, mendekat ke akhirat setahun. Dan kalau kita mati itu sudah tidak bisa salat, tidak bisa zikir, tidak bisa sedekah, tidak bisa ngaji, tidak bisa dakwah. Tetapi kalau kita punya anak-anak keturunan yang soleh-solehah, yang selalu ibadah, yang selalu sholat, yang selalu berzikir, yang selalu amal-amal kebaikan, maka walaupun kita sudah dikubur, insya Allah dapat setoran pahala-pahala amalan kebaikan yang terus-menerus. Sudah tidak bisa sholat, dapat kiriman pahala sholat. Dari mana? Anaknya. Sudah tidak bisa sedekah, dapat kiriman pahala sedekah. Dari mana? Anaknya. Sudah tidak bisa ngaji, dapat kiriman pahala ngaji. Dari mana? Dari anaknya. Maka punya anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, ini betul-betul menjadi tabungan yang mendatangkan keuntungan yang tidak ada henti-hentinya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita dukung bersama-sama pondok pesantren ini, yaitu dengan mengirimkan anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita untuk belajar mengaji di pesantren. Yang ada kesiapan program full mondok 24 jam di pesantren, alhamdulillah. Kalau tidak atau kalau belum, minimal ngaji pagi hari, atau ngaji tengah hari, atau ngaji siang hari, atau ngaji malam hari. Jangan sampai anak kita sama sekali tidak mengaji. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang tidak kenal agama, yang bikin penyesalan untuk kita di alam kubur yang selama-lamanya. Dinampakkan sudah dikubur, sudah mati, dinampakkan anaknya bukannya mengaji, bukannya di masjid, bukannya sholat, bukannya ibadah, tetapi di pinggir jalan. Rambutnya merah seperti rambut jagung, kemudian celananya bolong-bolong, pas lututnya itu bolong, pakai anting-anting, sudah tidak mandi berminggu-minggu. Pokoknya orang lihat itu sudah sakit perut kalau lihat itu. Yang Allah SWT
betul-betul susah, betul-betul menyesal kalau kita sampai mati anak-anak kita menjadi anak-anak yang jauh dari agama. Tetapi merupakan kegembiraan yang luar biasa kita meninggal dunia punya anak yang soleh, yang bertakwa, bahkan mendoakan ayah ibunya, waladun solehun yad'ulah. Itulah keberuntungan yang luar biasa bagi kita selaku orang tua. Maka bagaimana anak-anak kita itu kita jadikan generasi-generasi yang hebat, yaitu generasi anak cucu yang soleh-solehah, yang bertakwa kepada Allah, yang diberkahi oleh Allah. Jawab. Kemudian secara umum, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya di dekat atau sekitar pondok pesantren Al-Fatih ini harus betul-betul merasa beruntung. Karena mengapa? Di pondok pesantren ini siang malam berkumpul orang yang sibuk agama, sibuk berzikir, sibuk berdoa, sibuk ibadah, sibuk ngaji, orang-orang yang baik. Satu tempat di situ didatangi orang-orang baik, itu tanda tempat yang akan menjadi tempat yang baik. Sebaliknya, satu tempat di situ didatangi orang-orang buruk, itu alamat, itu tanda akan menjadi tempat yang buruk. Sekarang di kampung baru ini, misalnya minggu ini datang 100 orang pencuri tinggal menetap di kampung baru ini. Minggu kedua datang 100 orang pencopet tinggal menetap di kampung ini. Minggu ketiga datang 100 orang perampok tinggal menetap di kampung baru ini. Minggu keempat datang 100 orang pembunuh tinggal menetap di kampung baru ini. Minggu kelima datang 100 orang pemerkosa wanita tinggal menetap di kampung baru ini. Itu kira-kira bulan depan jadi apa? Jadi apa kira-kira? Sudah tidak karu-karuan itu, hancur tidak karu-karuan karena sudah berkumpul orang-orang yang jahat itu. Sebaliknya kalau di kampung itu berkumpul orang-orang baik, itulah tanda-tanda kebaikan. Maka adanya pesantren ini, adanya madrasah ini disyukuri. Oleh karena itu kami betul-betul bermohon bagaimana semuanya membantu pondok pesantren ini, utamanya dengan membantu doa, yaitu kita doakan sekurang-kurangnya setiap selesai sholat fardu 5 waktu kita bacakan surat Al-Fatihah, niat mendoakan pondok pesantren ini. Bagaimana? Insya Allah. Supaya apa? Dapat lubaran barokahnya dari pesantren ini. Allah banggakan orang salim, orang soleh, orang takwa. Kalau kita pernah ikut mendoakannya, insya Allah nanti dapat luberan barokah dan pahalanya. Maka oleh karena itu kita tanamkan dalam hati bahwa ini pesantren kita semuanya, kita ikut membantu minimalnya dan utamanya membantu doa dan syukur-syukur, juga membantu mengirimkan anaknya untuk belajar mengaji di pondok pesantren ini. Demikian pengajian di malam hari ini. Semoga pengajian yang sebentar ini diterima, diberkahi oleh Allah. Dan semoga pondok pesantren kita ini selalu dijaga, diberkahi oleh Allah. Diberkahi ustaz-ustazahnya, diberkahi santri-santrinya, dimudahkan, diberkahi semua urusan-urusannya, diberkahi kampungnya, dan diberkahi semuanya, sehingga dari pesantren ini Allah bangkitkan sebanyak-banyaknya hamba-hambanya Allah yang dicintai oleh Allah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dan ampuni untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan ampunilah untuk guru-guru kami, untuk kiai-kiai kami, untuk masyayikh kami, untuk santri-santri kami, untuk teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu ya Allah, hidayah yang sempurna untuk diri kami ya Allah, hidayah-Mu ya Allah untuk keluarga kami ya Allah, hidayah-Mu untuk anak cucu keturunan kami ya Allah, hidayah-Mu untuk penduduk kampung kami ya Allah, kampung-kampung sekitarnya ya Allah, dan hidayah-Mu untuk umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, berkatilah pesantren ini ya Allah, ya Allah berkatilah pesantren ini ya Allah, ya Allah berkatilah santri-santrinya ya Allah, ya Allah berkatilah ustaz-ustazahnya ya Allah, ya Allah berkatilah urusan-urusannya ya Allah, dan bangkitkan sebanyak-banyaknya dari pesantren ini ya Allah, hamba-Hamba-Mu yang saleh salehah, yang alim alimah, yang abid abidah, yang hafid hafidah, yang da'i da'iyah, yang mengamalkan agama-Mu ya Allah, dan menyebarkan agama-Mu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh yang makbul yang diterima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat yang barakah ya Allah, rezeki yang halal lapang mudah yang barakah ya Allah, anak cucu keturunan yang saleh salehah yang barakah ya Allah, yang mengamalkan agama-Mu ya Allah, dan mendakwahkan agama-Mu ke seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, barokah di dunia, barokah di akhirat, mendapatkan ridha-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Kau berikan kepada para nabi-Mu, yang telah Kau berikan para wali-wali-Mu, yang telah Kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, baginda Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya, limpahkan luberkan untuk kami semuanya ya Allah, khususnya kami yang hadir di majelis ini ya Allah, khususnya untuk pesantren ini ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa iyyahum shaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina wahdina sayyidina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على
Apa ini? Ini ya. Ya, udah. Tasnya Ustaz Ali. Tasnya Ustaz Ali. Nggak tahu tadi. Tasnya mana Ustaz Ali? Satu lagi mana? Di depan. Ini video.